Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi atau menjawab sebuah buku karya Robert Moore berjudul Islamic Invasion. Kali ini adalah bab nubuat-nubuat atau keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat. Dalam hal ini Robert Moore berkata bahwa Nabi suci Muhammad SAW itu tidak menunjukkan mukjizat apa-apa sepanjang hidupnya. Dan itu dibandingkan dengan Yesus Kristus yang telah membuat berbagai mukjizat adalah seperti langit dan bumi. Sekarang kita tunjukkan di dalam Perjanjian Lama bahwa mukjizat itu pada zaman itu adalah hal biasa yang biasa dilakukan juga oleh orang lain atau oleh nabi lain. Bunyinya demikian: Joshua melakukan mukjizat. Di dalam surat Joshua pasal 10 ayatnya 12 dan 13 bunyinya demikian. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bahkan itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Dibandingkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Joshua juga membuat mukjizat. Maka yang dilakukan oleh Joshua jauh lebih hebat, sebab Joshua mampu menghentikan matahari di atas suatu tempat, juga menghentikan bulan juga di suatu tempat. Yesus Kristus tidak diceritakan apakah mampu atau tidak berbuat seperti itu. Tentunya tidak mampu karena tidak ada data yang tertulis di dalam Alkitab soal itu. Dengan demikian artinya Yosua lebih hebat. Yosua bukan Tuhan. Ini mengandung arti Yosua lebih hebat daripada Tuhannya orang-orang Kristen. Satu lagi, satu kolam yang bernama kolam Bethesda juga membuat mukjizat. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini terdapat di dalam Perjanjian Baru Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Marilah kita bandingkan mukjizat di atas itu dengan mukjizatnya Yesus Kristus yang hanya mampu menyembuhkan orang buta, sakit kusta, orang lumpuh, orang timpang. Tidak ada ceritanya Yesus Kristus mampu menyembuhkan orang sakit jantung, atau orang sakit kanker, atau orang sakit diabetes mellitus, atau orang sakit tekanan darah tinggi, atau orang sakit tumor, penyakit ayan, dan lain sebagainya. Tetapi yang dinamakan kolam Bethesda bisa dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit yang diderita orang. Apapun juga penyakitnya dapat disembuhkan. Kemampuan Yesus Kristus di dalam membuat mukjizat menyembuhkan sangat jauh dibandingkan mukjizat yang dapat dibuat oleh kolam Bethesda itu. Lalu bagaimana seorang Tuhan bagi umat Kristen mukjizatnya kalah hebat dan kalah sempurna dengan sebuah kolam saja? Kalau dikatakan mukjizat Yesus Kristus luar biasa, apanya yang luar biasa? Orang-orang lain atau pihak lain dapat membuat mukjizat yang jauh lebih luar biasa, lebih hebat, dan lebih sempurna. Sekarang ada juga riwayat bahwa orang lain dalam tanda petik membuat mukjizat juga. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Di dalam Markus 9 ayat 38. Orang lain yang bukan pengikutnya Yesus Kristus atau orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus Kristus pun dapat mengusir setan atau roh jahat. Tetapi justru Yesus mengusir setan atau roh jahat dengan kekuatan atau kuasanya Beelzebul. Di dalam Matius 12 ayat 27. Mengapa tidak dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan Bapaknya yang di surga? Kenapa harus kekuatannya Beelzebul yang adalah penghulunya setan atau rajanya setan? Terdapat dalam Lukas 11 ayatnya 15. Sedangkan orang lain itu mengusir setan atau roh jahat tidaklah dengan Beelzebul. Bagaimana? Mana yang lebih luar biasa? Bahkan Yesus Kristus sebenarnya tidak kuasa mengusir niat jahat atau roh jahat atau roh setan
dari dalam diri murid-muridnya yang terdekat sendiri. Petrus, murid paling hebat dengan gelarnya Gunung Batu, ketika sang guru dalam keadaan kritis dan dalam keadaan bahaya, tidak menunjukkan keberanian seorang beriman yang dengan jantan membelanya, menghalaukan bahaya pada serdadu Romawi seperti sikapnya seorang pengecut saja. Yohanes 13 ayatnya 38. Itu sebenarnya tidak pantas kalau disebut Petrus. Jadi mungkin bisa disebut Bantius. Satu lagi, murid terdekatnya yang namanya Yudas Iskariot, hatinya dipenuhi oleh roh-roh jahat yang tidak bisa diusir oleh sang gurunya yang hebat, sehingga roh-roh jahat itu mengendalikan perilakunya yang jahat dengan diaplikasikan dalam tindakan pengkhianatan, menjual gurunya sendiri dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya dengan 30 keping uang. Jika saja Yesus sang guru mampu mengusir roh-roh jahat atau roh-roh setan yang jahat dalam tubuhnya atau dalam hatinya Yudas Iskariot, tentu tindakan menjual gurunya secara khianat dan keji itu tidak akan terjadi. Jadi roh-roh jahat atau setan-setan yang sebagaimana yang didapat atau yang dapat diusir oleh Yesus, sedangkan setan dalam hati murid kesayangannya sendiri tidak dapat diusirnya. Demikian tanggapan saya menjawab buku Islamic Invasion. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.